Beginilah kondisi hewan peliharaan yang ada di Los Angeles, California pasca kebakaran yang melanda pada Selasa 7 Januari 2025. Semua hewan ini sudah mendapatkan penanganan medis dari para ahlinya. Beberapa hewan tampak terlihat trauma karena terperangkap dalam lautan api. Hingga hari ke-8 tragedi kebakaran hutan Los Angeles, 25 orang meninggal dunia. Kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Los Angeles County, California, Amerika Serikat telah menyebabkan 25 korban jiwa hingga hari ke-8. Informasi itu dikonfirmasi kantor pemeriksa medis Los Angeles County Selasa 14 Januari 2025. Dari total korban, 9 orang ditemukan di kawasan Palisades, sementara 16 lainnya berada di Eaton. Kebakaran yang meliputi area Palisades dan Eaton menjadi salah satu bencana paling mematikan di Amerika Serikat. Dinas Cuaca Nasional atau NWS memperingatkan adanya angin kencang yang diprediksi terjadi mulai Selasa malam hingga Rabu 15 Januari 2025. Angin hari ini telah lemah dari perkiraan, tetapi kemungkinan akan menguat lagi malam ini dan Rabu. Kita belum sepenuhnya aman, kata NWS, seperti dilaporkan Antara. Walau begitu, warga diminta tetap waspada, sementara peringatan darurat masih diberlakukan di wilayah terdampak. Tetap waspadai lingkungan di sekitar Anda, kata NWS Los Angeles. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran California, Cal Fire, kebakaran Eaton dan Palisades kini menjadi kebakaran hutan paling merusak dalam sejarah California. Kebakaran yang terjadi di kawasan Palisades, Eaton, dan Hart telah melalap sekitar 60 mil persegi lahan atau melebihi luas Paris. Hingga Selasa malam, kebakaran di Palisades menghanguskan lebih dari 23.700 hektar lahan dan yang berhasil dikendalikan baru 18%. Kebakaran di Eaton telah meludeskan 14.117 hektar lahan dan baru 35% diantaranya bisa dipadamkan. Di Ventura County, api di kawasan Auto telah dikendalikan hingga 47%, sementara api di kawasan Hart di utara Los Angeles hampir sepenuhnya bisa dipadamkan dengan tingkat penanganan 97%. Robert Fenton, administrator regional FEMA Wilayah 9 mengatakan bahwa pihaknya telah menerima lebih dari 40.000 permohonan bantuan dari orang-orang yang terdampak kebakaran hutan California. Pernyataannya itu muncul setelah Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, mengumumkan warga yang terdampak akan menerima satu kali bantuan senilai $770 Amerika Serikat atau sekitar 12,5 juta rupiah. Sekitar 92.000 orang mengungsi akibat kebakaran hutan dan lahan di Los Angeles. Sekitar 92.000 orang masih berada di bawah perintah evakuasi wajib karena kebakaran hutan dan lahan Karhutla, Los Angeles di Amerika Serikat bagian barat. Sedangkan dilansir dari Antara yang diungkap oleh Robert Luna, Sheriff LA County, 89.000 orang lainnya berada di bawah peringatan evakuasi. Hasil laporan dari Xinhua pada Selasa 14 Januari 2025, sedikitnya juga ada 25 orang tewas dan belasan lainnya masih belum ditemukan ketika beberapa karhutla berkobar di wilayah Los Angeles. Karhutla dahsyat di Los Angeles County yang dipicu oleh kondisi kekeringan parah dan angin kencang menghanguskan area seluas dari 40.500 hektar dan mengakibatkan lebih dari 12.300 bangunan hancur hingga Senin. Menurut Departemen Kehutanan dan Perlindungan Kebakaran California atau Cal Fire, kebakaran Palisades yang merupakan karhutla terbesar, 14%-nya berhasil dikendalikan, dan kebakaran Eaton yang merupakan terbesar kedua, 33% berhasil dijinakkan pada Senin pagi waktu setempat. 80.000 pelanggan di California tidak mendapat aliran listrik setelah Southern California Edison mulai mematikan aliran listrik di beberapa bagian California Selatan menjelang kejadian angin kencang berikutnya yang dimulai pada Selasa 14 Januari 2025. Kemlu RI pastikan tak ada WNI jadi korban kebakaran di Los Angeles. Kementerian Luar Negeri Kemlu RI mengatakan hingga saat ini tak ada warga negara Indonesia WNI yang menjadi korban meninggal dalam bencana kebakaran hutan di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Berdasarkan hasil koordinasi dengan otoritas setempat dan komunitas Indonesia, hingga kini tidak ada informasi adanya WNI yang menjadi korban meninggal. Hal tersebut diamini Juda Nugraha, Direktorat Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Ditjen PWNI Kemlu
RI dilansir dari Antara pada Sabtu 11 Januari 2025. Namun demikian, kata Judah Hotline KJRI Los Angeles telah menerima laporan adanya 4 WNI yang terdampak dan saat ini telah mendapat asistensi dari KJRI LA. Selain itu, terdapat pula diaspora di Indonesia yang berstatus WNA dilaporkan kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran tersebut. Menurut Judah, Kemlu dan KJRI LA terus memantau situasi kebakaran dan Konjen RI Los Angeles telah mengunjungi lokasi penampungan setempat di Pasadena. Sebagai bagian tanggap darurat, KJRI LA juga telah menyiapkan penampungan dan bantuan logistik bagi WNI terdampak. Sementara itu, hingga Sabtu hari ini tercatat 11 orang yang menjadi korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Polisi Los Angeles tangkap tersangka pembakaran penyebab kebakaran Kenneth. Kepolisian Los Angeles menangkap seseorang yang diduga melakukan pembakaran yang memicu kebakaran Kenneth, salah satu kebakaran hutan dahsyat yang melanda California, lapor News Station pada Jumat 10 Januari 2025. Mengutip pejabat penegak hukum setempat, tersangka yang ditangkap dengan bantuan warga setempat itu diancam hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah, ungkap jaksa wilayah Los Angeles Nathan Hoffman. Keadilan akan ditegakkan dengan cepat, tegas, dan hukuman maksimal akan dijatuhkan, kata Hoffman. Sementara itu, Washington Post melaporkan kapasitas sistem pasokan air Los Angeles tidak memadai untuk mengatasi kebakaran tersebut. Petugas pemadam kebakaran mengeluhkan hidran yang kering saat berupaya memadamkan kebakaran Hilton Fire di Altadena. Di sisi lain, pasokan air untuk menangani kebakaran Pacific Palisades habis dalam waktu 12 jam. Menurut pernyataan pejabat yang dikutip surat kabar itu, Freddy Escobar, Presiden Serikat Pemadam Kebakaran Los Angeles, menyatakan bahwa sumber daya dan personel yang bersedia tidak mencukupi untuk menangani bencana sebesar ini. Ia juga menyoroti bahwa sistem pasokan air setempat belum siap menghadapi kebakaran hutan yang kini semakin sering terjadi di wilayah tersebut. Di sisi lain, Marty Adams, mantan manajer umum dan kepala insinyur di Departemen Air dan Tenaga Los Angeles, menjelaskan bahwa sistem penyimpanan air di seluruh negeri tidak dirancang untuk menghadapi kebakaran besar. Sejak Selasa, beberapa kebakaran hutan melanda California, menewaskan setidaknya 10 orang dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like, komen, dan subscribe jika Anda berkenan. Dan semoga negara kita dijauhkan dari mara bahaya seperti yang terjadi di Los Angeles. Terima kasih sudah menonton dan selamat beraktivitas.